Perkenalkan, nama saya Luki Adiansa. Saya lulusan Universitas Gunadarma, jurusan Teknik Elektro. Saat ini bekerja di PT Master Seal. Saya sebagai engineering dan saya telah mengikuti pelatihan MEP HPAC di PT Mino Karya Sejati. Terima kasih banyak. Saya akan jelaskan beberapa kemungkinan permasalahan-permasalahan atau penyebab adanya korban di lift Bandara Kuala Namu, seorang wanita. Supaya teman-teman dan semua orang pengguna lift supaya paham. Saya akan jelaskan. Ini pintu ketepatan saya kasih sampel yang pintu buka cuma dari sisi kiri, jadi tidak center. Kalau yang di Bandara Kuala Namu dia pakai center, teman-teman. Nah, pertama coba lihat, ada pintu lantai dan pintu kar. Kita masuk ke dalam ini, kita perhatikan. Kita arahkan dulu kita tujuan kemana. Kita perhatikan ketika dia buka pintu, bisa dilihat, bisa kita lihat nanti celah dari antara pintu lantai dengan pintu kar. Nih, lihat nih, terlihat ada celah itu, celah. Jadi biar saya jelaskan kejadian yang di Bandara Kuala Namu, kenapa dia memiliki celah besar, sehingga mengakibatkan kecelakaan itu. Standarnya celahnya itu harus tidak terlalu lebar. Jadi ada standarnya, ukurannya. Harus leveling juga. Ini leveling kan? Bisa kita lihat leveling. Ini levelnya. Harus leveling. Nah, kalau kita mengerti lift, bahwa pintu lift car tidak akan bisa membuka pintu lift lantai kalau tidak presisi antara pintu kar dengan pintu lantai. Tidak akan mungkin, karena konsepnya dia adalah membuka dengan sistem mekanik yang secara presisi pas, pas levelnya dengan pintu kar dan pintu lantai. Jadi kalau misalkan tidak pas, berarti lift dalam keadaan bermasalah. Bisa jadi ketika dia beroperasional dan tiba-tiba kalau kita lihat pergerakan dia kan dia khawatir, artinya ada masalah di situ. Sambil main handphone dia. Ada masalah di situ, dia khawatir, akhirnya dia membuka pintu dengan tangannya. Kalau kita lihat tapi saya tidak bisa jamin. Tapi maksud saya adalah pintu tidak akan bisa dibuka. Tidak akan bisa dibuka kalau tidak presisi dengan pintu lantai. Ini celahnya, bisa lihat celahnya, teman-teman. Saya akan buka, kita lihat celahnya, bahwa dia akan menuju sub. Ini nih, menuju sub, ini menuju sub. Jadi kalau presisi begini nggak akan mungkin celahnya besar. Berarti lift yang di Bandara Kuala Namu itu tidak presisi dengan pintu lantai. Dia masih berada antara lantai bawah dan lantai atas. Jadi dia ada di tengah-tengah. Jadi dia belum presisi. Tapi permasalahannya, kenapa pintunya bisa dibuka, sedangkan pintu itu standarnya tidak bisa dibuka saat lift itu tidak presisi dengan pintu lantai. Itu yang menjadi pertanyaan. Berarti lift ini harus dicek troubleshootingnya keseluruhan. Kenapa pintunya bisa dibuka pada saat pintunya itu tidak presisi dengan pintu lantai, sehingga berada pada celah sub, makanya terlihat agak luas itu. Masalahnya adalah celahnya agak luas karena dia tidak berada pada presisi pintu lantai. Dia berada pada antara lantai 1 dan lantai 2, maka dia masuk ke sub, jatuh. Jika terjebak, gunakan intercom seperti berikut. Suara saya kecil.
Kecil nggak suara saya? Wan? Iya, Pak. Kedengaran suara saya? Suaramu kurang, coba kurang kedengaran. Nggak ada suara kesininya, Pak. Sama kamu nggak ada suara? Nggak ada ya suara ya? Masuk suaranya, Wan. Halo, Wan. Kedengaran? Hah? Deras ya kedengarannya ya? Nah, berarti komunikasiku bisa kau dengar? Ah, kau pun bisa kau dengar ya? Oke, berarti ini berfungsi ya intercomnya ya? Oke, thank you Wan, thank you Wan. Teman saya itu berada di posisi lift ya, seperti itu. Jadi saya berada di ruang kontrol security ya, seperti itu teman-teman. Dan akan mengevakuasi kita engineering ya, datang mengevakuasi membuka pintu dari luar. Jangan pernah mencoba kita yang buka pintu ya, apapun itu diam aja di dalam lift, gunakan intercom. Maka kamu akan komunikasi dengan security tahu ada terjebak di lift dan berapa korbannya dia tahu dari CCTV. Jadi tenang saja, tunggu engineering atau vendor lift akan datang mengevakuasi kita. Standar gedung evakuasi itu ketika kita terjebak harus 15 menit kemampuannya. Kalau memang tidak mampu evakuasi dini ataupun evakuasi yang kecil dengan engineering, maka nanti akan ada evakuasi dari vendor liftnya sendiri. Butuh waktu beberapa waktu. Ya, seperti itu. Ya, teman. Nah, sekarang kita lanjutin dengan adanya kejadian kecelakaan di Bandara Kuala Namu. Teman-teman bisa memperhatikan, pertama adalah jangan bermain handphone saat keluar lift, biar kamu bisa melihat level lantai, level car ya, dengan pintu lantai dan pintu lantai, levelnya. Coba lihat tuh levelnya ya, harus level, nggak boleh. Itu standarnya 1 mili, nggak boleh over, biasanya nggak boleh. Kalau ada pun over dikit-dikit itu harusnya di balance, di setting ulang lagi. Kemudian itu satu. Kedua ya, lift ini harus dicek sistem integrated sistemnya. Kenapa bisa pintu bisa dibuka dalam posisi tidak level dengan pintu lantai? Itu tidak boleh. Kalau bisa dibuka bahaya, jatuh ke sap. Itu pasti jatuh ke sap. Karena kalau orang tidak lihat melangkah masuk ke sap. Jadi lift ini harus benar-benar dilakukan maintenance sekali sebulan dan diawasi oleh manajemennya. Jadi saya sebagai building management, saya punya pengalaman. Itu kadang-kadang lift itu harus kita pahami sistem kerjanya. Kalau tidak kita akan bisa perawatan liftnya tidak baik. Ya, lihat tuh pijakannya mereka kan level. Kalau tadi tidak level kan terjatuh. Nah, sekarang teman-teman harus bisa, para gedung ya, maintenance gedung harus bisa menjamin liftnya layak pakai supaya tidak ada korban seperti yang di Bandara Kuala Namu ya. Kalau bahasa saya orang teknisi lift, tidak akan bisa pintu car ya, tidak akan bisa pintu car dibuka kalau tidak level dengan pintu lantai. Catat itu. Karena sistem mekaniknya itu terintegrated selevel jaraknya, selevel titik plottingannya. Jadi tidak akan mungkin bisa membuka bareng, nggak akan mungkin. Artinya permasalahan di sana bandara itu adalah kenapa bisa pintu kebuka sedangkan pintunya tidak level dengan pintu lantai, sehingga dia ketika melangkah ketemu di sapnya. Harusnya ketemu dengan lantai itu dong, lantai yang dituju. Tapi ini tidak, dia tidak ketemu di situ. Dia berada di tengah-tengah antar lantai atas dengan lantai bawah. Ini bentuknya kalau teman-teman tahu itu sap. Ini saya buktikan ya. Itu celahnya tadi itu adalah celah masuk ke sap. Nih, kalau kamu tidak selevel
bisa jatuh ke sap. Tapi kalau selepel kamu di celah-celah ini sedikit jaraknya, ya. Jadi tidak ada masalah teman. Begitulah penyampaian saya. Terima kasih. Tetap semangat belajar kita buat engineering.